Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Selamat datang dalam inisiasi kelima. Rekan mahasiswa, semoga masih semangat mengikuti tutorial ini. Pada inisiasi yang kelima ini, kita akan membahas mengenai supply chain risk management. Sesi kelima ini, mahasiswa mengerjakan tugas 2, di mana batas waktu upload tugas 2 adalah 2 minggu. Mahasiswa juga diharapkan dapat berperan aktif dan partisipatif, menyelesaikan kegiatan pembelajaran, menyimak dan memahami materi, mengikuti diskusi, dan mengerjakan latihan tes formatif yang diberikan oleh tutor. Rekan mahasiswa agar dapat melihat batas waktu diskusi yang telah ditentukan setiap tutorial yang berlangsung selama 2 minggu dalam satu inisiasi. Sebelum mengikuti tutorial ini, mahasiswa harus mengisi kehadiran terlebih dahulu. Dalam capaian umum mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan manajemen risiko pada rantai pasok, dan dalam capaian khusus mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama, definisi manajemen risiko dan manajemen risiko pada rantai pasok, yang kedua, standar dalam manajemen risiko, yang ketiga, Rapid Agricultural Supply Chain Risk Assessment, yang keempat, strategi dalam supply chain risk management, yang kelima, struktur biaya logistik, yang keenam, profil margin, yang ketujuh, value chain analysis. Buku materi pokok manajemen rantai pasokan EKMA 4371 merupakan rujukan pokok mata kuliah ini. Pembahasan tentang supply chain risk management, risiko oleh beberapa sumber didefinisikan sebagai suatu bahaya potensial yang ditimbulkan dari suatu kejadian yang tidak terlihat sebelumnya. Risiko dapat terjadi karena adanya ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Meskipun dapat dilakukan serangkaian peramalan dan analisis, namun ketidakpastian akan selalu ada dalam suatu kejadian. Pada awalnya, tidak banyak perusahaan maupun unit bisnis yang memiliki kegiatan proaktif dalam mengidentifikasi potensi bahaya potensial dalam perusahaannya dan prosedur penanganannya. Sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian akibat kejadian yang tidak diperhitungkan dengan baik sebelumnya. Selain itu, kejadian-kejadian kecil yang terjadi berulang dan terakumulasi akan dapat mempengaruhi kinerja dan performansi perusahaan. Risiko adalah konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan dalam mengatur dan mencapai tujuan serta visi misi perusahaan di tengah ketidakpastian kondisi lingkungannya. Risiko dapat berupa risiko negatif maupun risiko positif, di mana konsekuensi yang ditanggung perusahaan dapat berupa risiko kehilangan atau risiko mendapat keuntungan. Menurut Waters 2007, risiko dalam manajemen rantai pasok atau yang dikenal sebagai Supply Chain Risk Management atau SCRM merupakan suatu kejadian yang tidak terlihat secara pasti, sehingga apabila kejadian risiko atau risiko yang muncul di satu bagian rantai pasok dapat ditransfer ke bagian rantai pasok lainnya karena setiap komponen dalam rantai pasok saling berkaitan. Risiko dalam supply chain management dapat terjadi dalam berbagai variasi, di mana risiko dapat muncul karena faktor eksternal maupun internal, berdampak jangka panjang maupun jangka pendek, memberi dampak yang kecil bahkan berdampak besar, dan beberapa risiko dapat terjadi dalam intensitas rutin bahkan jarang terjadi tetapi berdampak besar seperti risiko bencana alam. Waters menyatakan bahwa terdapat 3 elemen inti dalam supply chain risk management. Yang pertama, desain rantai pasok yang kuat. Yang kedua, prosedur yang tepat dalam mengelola risiko yang ada. Yang ketiga, kecerdasan dalam menghadapi risiko yang ada. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.